Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RM Sunarsi. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus berjalan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Setiap detik adalah kesempatan untuk selalu berbuat baik. Dan setiap hari adalah kesempatan kita untuk berkembang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, yang mana hal tersebut sering dianggap normal. Padahal hal tersebut adalah sangat berbahaya. Iya kan? Kadang-kadang kan kita sering begitu ya. Sesuatu itu dianggap biasa saja, dianggap hal yang tidak berbahaya, dianggap hal yang memang seharusnya seperti itu. Padahal itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan dari pembahasan ini mudah-mudahan kita akan selalu waspada dan kita akan mengantisipasinya supaya kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Yang pertama adalah susah BAB, tidak BAB. Kalau orang misalkan ya susah BAB, itu kan biasanya karena kebiasaan menunda. Jadi pingin BAB tapi ditunda. Kemudian kurang cairan ya, kurang air putih, kurang minum. Kemudian juga pola makan yang salah. Pola makan yang salah itu artinya di sini dia tidak mengkonsumsi atau kurang sekali mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Jadi dia jarang makan makanan yang berserat. Padahal kalau misalkan orang yang susah BAB ya, atau sembelit atau juga konstipasi, maka ini akan berbahaya kalau kita tidak segera mengantisipasinya. Yaitu dengan cara yaitu minum air putih yang banyak, kemudian berolahraga. Berolahraga itu juga salah satu solusi supaya kita itu gampang BAB ya. Karena ketika kita berolahraga, maka akan merangsang usus-usus dalam pergerakannya. Jadi akan lancar BAB-nya. Ini penting sekali ya. Jadi dalam seminggu itu kalau bisa, setiap hari itu kalau bisa kita BAB. Jadi jangan sampai kita dalam seminggu hanya 3 kali, itu termasuk sembelit. Nah, kalau misalkan ada orang yang susah BAB, maka ini akan mengalami efek ya, misalkan ya pendarahan pada anus, peradangan pada anus, atau disebut juga dengan ambeien, atau disebut juga dengan bawasir. Nah, di dalam ketika kita BAB itu, tinja kita itu kan akan mengeras ya. Dan ketika kita BAB itu akan mengejan ya, karena kita merasa ingin sekali BAB tetapi tidak keluar. Nah, hal-hal tersebut harus kita antisipasi, yaitu dengan cara salah satunya adalah olahraga. Karena dengan berolahraga maka akan merangsang usus dalam pergerakannya. Kemudian yang kedua adalah perut yang buncit. Kebanyakan orang kan merasa, kalau buncit mah biasa saja. Padahal perut yang buncit itu adalah sesuatu yang harus kita hindarkan. Karena perut yang buncit di dalamnya ada, di dalam perut itu ada lemak yang menutupi organ-organ penting. Semisal ya, ada hati, ada pankreas, ada jantung, ada usus. Nah, kalau di dalam perut kita ditutupi oleh lemak-lemak yang banyak dan membuat perut kita menjadi buncit, maka cara kerja organ-organ dalam itu kan akan mengalami disfungsional. Jadi akan mengalami penurunan cara kerja, dan ini sangat berbahaya sekali. Bisa menyebabkan penyakit jantung, bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan diabetes dan penyakit-penyakit hormonal lainnya. Jadi kita usahakan
menghindari dari perut buncit, ya, dengan cara berolahraga dan mengatur pola makan. Jadi pastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Artinya kita hindari lemak yang berlebihan, gula, santan, kemudian makanan-makanan olahan, junk food. Katakan tidak pada makanan-makanan yang berlemak. Kalau dulu kan ada katakan tidak pada korupsi, tapi betul juga jangan korupsi. Kemudian ya, yang ketiga, hal yang kita anggap normal padahal berbahaya adalah massa otot yang mengecil atau berkurang. Biasanya kan kalau massa otot berkurang itu karena kita kurang bergerak ya, karena kita kurang bergerak, kita tidak berolahraga, maka massa otot itu akan berkurang. Otot itu manfaatnya untuk apa? Otot itu manfaatnya untuk menjaga kesehatan tubuh ya, untuk menjaga postur tubuh. Jadi supaya badan kita tetap tegak ya, seperti halnya tulang ya, manfaat tulang itu kan untuk menjaga postur tubuh. Kalau kita misalnya mengalami penurunan massa otot ya, maka kita itu akan gampang cedera ya, akan gampang cedera. Kemudian ya, massa otot yang kurang ya itu akan menurunkan metabolisme. Semakin tambah umur, itu metabolisme kita kan melambat. Dibarengi dengan kita tidak suka berolahraga, maka massa otot itu kan juga berkurang. Nah, udah massa otot berkurang, metabolisme melambat, ditambah kita makan yang serba apa ada dimakan ad libitum, maka kita akan menjadi seorang yang gemuk ya, atau seorang yang kelebihan bobot badan. Nah, kalau kelebihan bobot badan itu pasti akan memicu penyakit-penyakit yang lain datang kepada kita. Iya kan? Kemudian ya, yang selanjutnya adalah kita tidak bisa berdiri tanpa bantuan. Jadi dalam hal ini hal yang sangat berbahaya ya, apabila kita lagi duduk di lantai ya, kita tidak bisa berdiri tanpa bantuan. Nah, makanya kan dalam hal ini kita harus selalu latihan ya, latihan tulang, latihan otot dengan cara berolahraga supaya kita itu bisa berdiri tanpa bantuan. Kadang-kadang kan kita sering ya melihat ada yang umurnya masih muda tetapi mau berdiri saja kan sudah susah. Minta bantuan anak, tolong ibu mau berdiri bantu. Nah, ada yang seperti itu. Mudah saja minta bantuan, apalagi tuanya. Makanya kan kita hindarkan tulang yang kropos atau misalkan mobilitas yang kurang. Jadi kita harus selalu memiliki mobilitas yang tinggi dan juga latihan-latihan kekuatan otot dan kekuatan rangka. Jadi jangan anggap sepele hal-hal yang seperti ini, karena hal yang dianggap bagi kita normal, padahal ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi intinya ya, kita harus menjaga pola hidup kita supaya sehat. Gaya hidup kita supaya sehat. Yaitu tergantung dari berolahraga, pola makan yang benar, tidak stres, dan kita harus selalu berbahagia. Karena dengan berbahagia, maka kita akan merasa hidup itu indah dan kita akan merasa lebih sehat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.